Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas presentasi kami dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Chairul Fadli Mochtar, LMS Farm Embionet, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, Program Bidang Studi Fisioterapi Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang bersedia mendengarkan presentasi kami dari kelompok 1 kelas A dengan materi norma dalam etika membuang sampah sembarangan tempat. Selanjutnya, saya akan membacakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Aisyah Salsabila dengan NIM 240306502048 selaku moderator dari kelompok 1. Pemateri pertama atas nama Haira Alfies dengan NIM 240306500005. Pemateri kedua atas nama Susanti dengan NIM 240306501014. Pemateri ketiga atas nama Dina dengan NIM 240306500022. Pemateri keempat atas nama Novia Aurelia Yuha dengan NIM 240306502034. Selanjutnya, pemateri terakhir atas nama Shalomita Abigail Toding Buah dengan NIM 240306501044. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk membacakan materinya. Faktor penyebab perilaku membuang sampah sembarangan pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor sarana dan prasarana yang tidak tersedia dengan presentasi sebesar 63%. Kemudian, tingkat pendidikan yang rendah sebesar 57%, serta kurangnya dukungan pemerintah desa dalam pengolahan lebih lanjut terkait sampah-sampah yang tersedia. Rendahnya kesadaran tersebut dalam pengolahan sampah, kurangnya dukungan dari pemerintahan desa, serta ketidaktersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor utama penyebab perilaku buang sampah sembarangan di masyarakat. Penanganan perilaku menyimpang membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi, serta upaya dari pemerintah untuk menangani masalah sampah secara efektif. Pemerintah dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai untuk penanganan sampah. Penanganan perilaku menyimpang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sampah adalah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah. Teknologi pengolahan sampah seperti insinerator atau pembakaran sampah dapat mengubah sampah menjadi energi yang dapat menggerakkan mesin atau memasok listrik ke dalam jaringan listrik. Selain itu, teknologi pengolahan sampah seperti pembuatan pupuk organik dari sampah dapat digunakan untuk membantu pertanian. Baik, saya akan menjelaskan sumber laporan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, hampir 80% orang di Indonesia membuang sampah sembarangan. Sampai dibuang ke dalam lubang, dibakar, di sungai, saluran irigasi, hingga di drainase. Sekitar 10-15% sampah plastik didaur ulang, 60-70% dibuang ke tempat pembuangan akhir, dan 15-30%
bocor ke sungai, danau, dan laut. Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbanyak di ASEAN. Sampah sisa makanan merupakan sampah dengan persentase terbesar di Indonesia pada tahun 2022, yaitu 41,5%. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salomita Abigail Tuningbua. Saya sebagai pemateri yang ke-6. Baik, saya akan memaparkan materi, yaitu terdapat beberapa daerah yang telah memasuki pembuangan sampah sembarangan ke dalam tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah atau provinsi, diantaranya ada 2 kota, di mana yaitu kota Jakarta dan kota Tangerang Selatan. Baik, misalnya di Jakarta, sudah ada peraturan daerah provinsi di mana DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membuang sampah ke dalam sungai, ke dalam kali, ke dalam kanal, di dalam waduk, ataupun juga di saluran air limbah, di jalan, di taman, ataupun di tempat umum, maupun di luar tempat lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, maksudnya seperti di tempat yang telah disediakan tempat sampahnya, tetapi mereka membuangnya di tempat lain. Baik, di kota Tangerang, di mana sementara itu di Tangerang Selatan, Banten juga sudah ada peraturan mengenai larangan buang sampah sembarangan sekaligus juga sanksinya. Baik, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Itulah tadi hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.